Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kegiatan praktikum virtual mata kuliah Genetika 2. Kali ini kita akan melakukan kegiatan isolasi DNA genomik dari kultur bakteri sebagai contoh sel prokariot dan isolasi DNA dari jaringan hewan, yaitu daging sapi sebagai contoh sel eukariotik. Adapun tujuan praktikum kita pada kali ini yaitu yang pertama, praktikan mampu melakukan isolasi DNA dari sel prokariotik dan eukariotik. Yang kedua, praktikan mampu memahami prinsip kerja dari isolasi DNA. Isolasi atau ekstraksi DNA dari suatu sampel merupakan kegiatan memurnikan DNA dari komponen-komponen penyusun sel lainnya. Sampel-sampel tersebut dapat kita peroleh dari jaringan, sel hewan, sel tumbuhan, darah, DNA virus, maupun komponen lainnya yang mengandung DNA. Prinsip kerja isolasi DNA itu cukup mendasar, yaitu kita cukup dengan menghancurkan membran selnya agar DNA menjadi terpapar dan kemudian kita pisahkan dari komponen-komponen sel lainnya. Ada banyak metode yang digunakan untuk isolasi DNA baik secara fisik maupun kimia. Namun pada intinya ada 3 tahapan proses dari isolasi DNA, yaitu yang pertama lisis sel, yang kedua pemisahan dari protein dan komponen-komponen sel lainnya, dan yang ketiga adalah pemurnian DNA. Sebelum memulai, pastikan sudah memakai atribut keselamatan untuk bekerja di laboratorium, yaitu jas lab, glove, dan masker. Selain untuk keselamatan diri, memakai glove dan masker bertujuan untuk melindungi sampel DNA dari kerusakan akibat kontaminasi enzim nuklease, dari cipratan air ludah saat berbicara, dan enzim nuklease yang terdapat di tangan kita. Berikut adalah alat dan bahan yang akan dipakai dalam praktikum isolasi DNA. Yang pertama yaitu mikropipet yang berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Mikropipet yang digunakan berukuran 20 hingga 200 mikrolit dan 100 hingga 1000 mikrolit. Yang kedua, tips berbagai ukuran yang berfungsi untuk menampung larutan yang hendak diambil menggunakan mikropipet. Kemudian, ada jarum OC, mikrotube dan rak mikrotube, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Vortex adalah alat yang digunakan untuk menghomogenkan larutan. Cara menggunakannya adalah cukup meletakkan larutan yang ingin dihomogenkan di sini. Selanjutnya, ada kultur bakteri sebagai contoh sampel prokariot dan juga daging sapi sebagai contoh sampel sel eukariot. Tahap pertama merupakan tahap lisis. Di sini kita sudah menimbang sampel 50 mg yang sudah dimasukkan ke dalam mikrotube. Kemudian, menambahkan 200 mikrolit ribosol, lalu daging sampel itu digunting dan digerus. Digerus dengan mikropastel. Setelah itu, ditambahkan kembali ribosol sebanyak 800 mikrolit.
Setelah digerus, kemudian ditambahkan 800 mikrolit ribozol kembali. Tahap yang pertama itu lisis, itu sudah selesai. Kemudian diinkubasi selama 10 menit di suhu ruang. Setelah diinkubasi selama 10 menit di suhu ruang, kemudian ditambahkan 200 mikrolit kloroform, kemudian dibolak-balik selama 15 detik. Setelah diinkubasi selama 10 menit di suhu ruang, kemudian ditambahkan 200 mikrolit kloroform, kemudian ditutup dan microchipnya dibolak-balik selama 15 detik. Setelah dibolak-balik, kemudian sampel diinkubasi kembali selama 3 menit di suhu ruang. Setelah diinkubasi, kemudian disentrifus selama 15 menit di suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 12.000 kali G. Kita atur sentrifusnya terlebih dahulu di 15 menit waktunya. Kecepatannya itu 12.000 rpm dan suhunya itu 4 derajat Celcius. Setelah itu kita buka dan kita masukkan sampel kita tadi. Dan perlu diketahui bahwasannya untuk penggunaan sentrifus ini dia itu harus seimbang, sehingga diperlukannya balance dari mikrotop lain agar kinerjanya itu lebih baik. Setelah disentrifus, dia akan terbentuk 3 lapisan, di mana yang lapisan atas itu berwarna bening, itu berisi RNA. Lapisan paling tengah berwarna putih, itu isinya DNA, dan yang paling bawah berwarna merah itu fenol. Jadi yang lapisan atas supernatannya yang berisi RNA itu akan kita buang. Selanjutnya adalah tahap presipitasi DNA, yaitu dengan menambahkan etanol absolut 0,3 ml ke dalam sampel yang telah kita buang supernatannya tadi. Dibolak-balik dan diinkubasi di dalam suhu ruang selama 3 menit. Setelah diinkubasi di suhu ruang selama 3 menit, selanjutnya disentrifus dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit. Kemudian setelah disentrifus, kita ambil kembali supernatannya untuk dibuang.
proses pencucian DNA di mana kita menambahkan 1 mili sodium sitrat 0,1 molar 10% ke dalam sampel sebelumnya. Setelah itu diinkubasi selama 30 menit dan setiap 5 menitnya dibolak-balik seperti ini. Setelah selesai disentrifuge, kembali lagi akan terbentuk bagian supernatan yang bening di atas, di tengah ada bagian putih itu DNA, dan yang paling bawah merah itu masih ada fenolnya. Sekarang kita buang bagian supernatannya. Setelah kita buang supernatannya, selanjutnya kita ulangi tahap pencucian mulai dari awal. Setelah selesai disentrifuge dengan kecepatan 2000 rpm selama 5 menit, selanjutnya kita buang kembali supernatannya yang berwarna bening. Lalu ditambahkan dengan etanol 75% sebanyak 1 mili. Selanjutnya, masukkan etanol 75% sebanyak 1 mili. Setelah dimasukkan etanol 1 mili ke dalam sini, selanjutnya dibolak-balik dan diinkubasi kembali selama 15 menit pada suhu ruang. Setelah 15 menit diinkubasi pada suhu ruang, selanjutnya disentrifuge kembali selama 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Selanjutnya, kita memasuki tahap terakhir dari isolasi DNA, yaitu setelah selesai disentrifuge, supernatannya kembali kita buang.
Setelah pelet DNA-nya kering, kita tambahkan 50 mikrolit NaOH. Lalu microchipnya dijentik. Setelah itu, kita sentrifus pada kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit. Setelah selesai disentrifus, kita ambil kembali bagian supernatan yang berwarna bening dan pindahkan ke dalam mikrotub yang baru. Setelah itu, kita tambahkan dengan TE sebanyak 50 mikrolit. Setelah ditambahkan TE dan sudah dihomogenkan, selanjutnya kita lihat konsentrasi DNA menggunakan nanodrop. Nah, sekarang setelah diisolasi tadi, kita akan mengukur kemudian DNA-nya ini dengan menggunakan alat fotonanometer. Sini kita atur itu nukleik asid, karena kita akan menguji kemudian dari DNA-nya. Sudah, kemudian kita masukkan belangko. Sini itu untuk volumenya sendiri itu 1 sampai 2 mikrolit. Jadi karena tadi kita DNA bakteri itu menggunakan Aquades, jadi belangkonya juga Aquades. Kita teteskan. Nah, karena ini belangko, kita set itu bagian blank. Jika sudah, kita lap kembali dengan tisu hingga dia bersih. Kemudian kita uji lagi kemurnian dari isolasi bakteri tadi. Karena ini sampel, kita pencet itu yang bagian sampel. Dapatkan angka itu 40,300 konsentrasinya. Kemurnian dari DNA daging sapi tadi, ini kita menggunakan belangkonya itu adalah TE. Nah,
Dari mangkok kita set blank. Itu kita bersihkan. Nah, kemudian kita masukkan itu DNA yang sudah kita isolasi tadi sebanyak 2 mikrolit. Nah, ini didapatkan kemudian DNA-nya itu sekitar 1,2 mili. Oke, kali ini kita akan melakukan isolasi DNA prokariota, khususnya itu dari bakteri. Dimana sebagaimana kita tahu bahwasanya isolasi DNA bakteri atau prokariota itu kegiatan memurnikan DNA dari komponen-komponen penyusun sel lainnya. Untuk metodenya sendiri itu kita menggunakan metode head boiling atau sebagaimana sesuai dengan namanya itu boiling atau boil, mendidih atau mendidihkan, atau dia metode isolasi DNA dengan memanfaatkan panas tinggi untuk melisiskan dinding sel dari bakteri itu sendiri. Metode ini sangat sederhana karena berbeda dengan metode untuk isolasi DNA dari eukariot. Karena prokariot ini dia tidak memiliki membran inti sel, sehingga ketika lisis dinding selnya itu DNA-nya langsung keluar. Sehingga karena itulah isolasinya itu lebih sederhana. Beberapa alat yang kita gunakan itu ada 2 buah microchip, kemudian itu ada OC, kemudian ada micropipet dan juga tipsnya, dan juga ada bunsan dan juga koreknya. Setelah itu untuk bahannya kita hanya menggunakan aquabides yang sudah steril, dan di sini saya sudah memipetkan sebanyak 100 mikrolit ke dalam microchip dan juga isolat dari bakteri itu sendiri di dalam sini. Oke, sebelum kita mengambil bakterinya itu kita harus menghidupkan bunsan agar menjaga kondisi di sekitarnya itu agar tetap steril. Kemudian kita buka ini para filmnya. Di sini kita mengambil sekitar 2 atau 3 osean dari bakterinya sendiri. Kemudian kita ossekan bakterinya, kemudian kita masukkan ke dalam aquabides yang sudah diambil tadi. Kita ambil sekali lagi. Sepertinya 2 kali saja cukup. Kita dinginkan sebentar.
nanti akan terlihat kekeruhan ketika sudah kita masukkan bakterinya itu ke dalam mikroskop. Setelah itu kita masukkan ke dalam alat yang namanya head block untuk dilakukan proses pelisisan dari DNA bakteri itu sendiri. Di sini kita melakukannya selama 10 menit dengan suhu inkubasinya itu 95 derajat Celcius. Oke, sebelum kita gunakan kita set terlebih dahulu. Waktunya tadi itu 10 menit. Untuk kecepatannya itu 1000 rpm. Kita set, kemudian suhunya itu 95 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita letakkan microchipnya. Nah, setelah itu baru kita run. Nah, setelah 10 menit kita angkat kembali dan juga kita letakkan di raknya, kemudian kita matikan alatnya. Nah, setelah dilisiskan dapat terlihat dia itu ada dua bagian, yaitu supernatan dan pelet. Supernatannya itu yang bagian yang keruh dan peletnya itu terlihat berwarna hitam. Kemudian kita pindahkan yang bagian supernatan itu ke mikrochip baru. Usahakan peletnya itu jangan sampai ikut terbawa ya. Nah, di sini kita dapat melihat itu bagian supernatan yang telah dipindahkan dan dia masih keruh. Setelah itu kita akan melakukan sentrifus itu dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit. Kita masukkan ke dalam sentrifus dan jangan lupa itu harus ada balance-nya agar sentrifusnya itu dapat bekerja dengan baik dan umur penggunaan sentrifusnya itu lebih bertahan lama. Dan kita tutup rapat. Nah, tadi kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Sudah di set 10 menit. Kemudian itu kecepatannya 2000. Jadi kita turunkan kembali menjadi 2000 rpm. Kemudian kita run. Nah, ini adalah hasil dari isolasi DNA bakteri atau DNA prokariota, dan ini adalah hasil isolasi DNA dari eukariota atau daging sapi yang kita gunakan. Dan ini kita simpan itu ke dalam kulkas dengan suhu min 20 derajat Celcius. Nah, setelah selesai kita melakukan kegiatan isolasi genom DNA, prokariot dan eukariot, diharapkan praktikan itu mampu memahaminya dan mampu mempraktekannya di kemudian hari. Dan berdasarkan data yang telah diperoleh, silakan praktikan itu membuat laporannya sesuai dengan format yang telah kita sepakati. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap jaga kesehatan buat semuanya. Sampai jumpa di video praktikum genetika 2 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.